Ini kita rekam ya. Ini bukan kuliah lah, ini mah diskusi. Betul deh. Oke. Ini sambil direkam ya. Jadi ada tujuan hidupnya ada tadi berapa? 3, 4 ya? 5 lah. Untuk jadi sarjana kita bisa nulis skripsi 50 halaman jadi sarjana. Nulis buku 200 halaman jadi sarjana. Punya produk, punya karya bisa jadi sarjana. Nulis jurnal 6 halaman bisa jadi sarjana, atau nggak nulis apa-apa nggak jadi apa-apa. Selesai. Beres ya. Itu pilihan hidup, tinggal milih. Karakteristiknya beda nih, karakternya beda nih. Kalau produk, kalau karya, kita bisa bikin software, kita bisa bikin produk apa, itu produk lah ya. Buku sama jurnal, sama skripsi. Skripsi itu cara kerjanya kira-kira gini. Kita ngutak-atik oprek segala macam, kayak bikin laporan, nulis 50-an halaman, nanti ada sidangnya, jadi sarjana. Kalau dosen yang nyidangnya setuju bahwa sudah layak jadi sarjana. Oke. Kalau buku, kalau ngomong terus terang yang paling enak buku daripada yang ini semua. Buku intinya kita harus bisa nulis sesuatu yang laku dibeli orang. Dibeli bukunya ya, bukunya dibeli itu beres. Nggak perlu ngoprek apa-apa sih sebenarnya. Tapi kalau lebih enak kalau buku itu ngoprek juga. Oke. Kalau jurnal ini susah. Jurnal susahnya gini. Jurnal itu harus bisa terbit di jurnal. Kalau nggak terbit di jurnal, bukan jurnal namanya ya. Jadi terbit jurnal. Supaya bisa terbit di jurnal, syaratnya sederhana banget. Harus belum pernah ada orang yang ngerjain itu sebelumnya. Jadi jurnal cara berpikirnya sederhana. Kalau ada orang yang pernah ngerjain, bukan sesuatu yang baru, jangan pernah berharap bisa masuk jurnal. Jelas ya? Nah, itu kan kelihatannya susah ya, kelihatannya susah, padahal gampang. Kalau buku gampang. Buku sih kalau orang teknologi, kalau buat nulis buku gampang sih sebenarnya. Cara nulis buku yang paling gampang adalah kita baca buku yang ada, terjemahin pakai Google Translate, jadi buku baru. Tapi itu namanya plagiat, penerjemah. Supaya tidak jadi penerjemah, supaya tidak jadi plagiat, dirubah aja kata-katanya, itu jadi buku baru, selesai. Buku cuma gitu doang, gampang banget kalau buku. Kalau jurnal lebih susah. Nah sekarang saya kasih lihat prosesnya ya, pelan-pelan ya. Mau yang mana dulu? Mau fokus yang mana dulu? Mau buku atau jurnal? Mau buku? Hah? Mau jurnal langsung? Oke, jurnal langsung. Saya kasih proses yang udah hampir jadi ya, bukan yang datanya Firly. Saya kasih proses yang hampir jadi langsung. Yang udah hampir jadi, paper jurnalnya hampir jadi. Gitu ya. Saya kasih lihat prosesnya. Ya. Oke. Ini proses beneran, jangan khawatir. Ono mah prosesnya beneran kan. Ini prosesnya. Saya masuk ke sini deh. Saya jurnal yang udah jadi dulu ya. Yang jurnal online udah jadi. Bisa masuk ke JTK Ono. Alah. Kenapa ini sambungan internetnya? Bentar. Ini kabel gue. Oke. Nih ya. JTK Ono. Jadi JTK adalah Jurnal Ilmiah Teknik Elektrokomputer dan Informatika. Ini saya ngomong terus terang jujur.
paper ini saya buat dalam waktu 1 minggu. Paper dibikin 1 minggu doang, saya masukin, 1 minggu kemudian jurnalnya ngasih tahu ke saya, paper Anda diterima, tolong dibetulin, dikasih waktu 1 minggu, saya kerjain 2 hari, saya masukin, terbit. Jadi total 2 minggu masuk. Oke, ini paper jurnalnya kayak gini doang nih gambarnya, contoh. Ini gambar beneran ya. Ini udah tahu, ini bahasa apa yang dipakai? Orange. Jadi jurnalnya orange, masuk ke jurnal. Goblok banget ini sebenarnya. Nih, judulnya Blow On, membandingkan machine learning sama manusia. Judge itu juri. 1 Indonesia Award. 1 Indonesia Award udah tahu belum? Udah? Heidi tahu? Hah? Tahu? Ada yang nggak tahu? Yang nggak tahu 1 Indonesia Award gini nih. 1 Indonesia. Ini 1 Indonesia Award. 1 Indonesia Award adalah penghargaan yang dikasih ke anak muda Indonesia yang umurnya di bawah 35 tahun. Masih di bawah 35 tahun semua kan? Jadi masih mungkin dapat award 1 Indonesia Award. Ini 1 Indonesia Award. Ini yang tadi fotonya foto yang dapat award tahun kemarin. Oke. Jadi itu dikasih buat anak Indonesia umurnya 35, bukan anak ya, pokoknya orang Indonesia yang masih muda, yang inspiratif, bisa dapat award ini. Ini jurinya ada Bu Nila Muruk, Pak Emil, Pak Fasli, ada Bu Puni, ada orang baik, ada orang yang bikin salah fokus, cakep bener, kalau lagi rapat itu langsung fokus hilang. Oke, nggak penting, tapi yang penting ini yang dapat awardnya. Nah, yang harus ngerti adalah prosesnya. Prosesnya untuk award ini adalah semua orang bisa ngusulin semua orang. Jadi Ono bisa ngusulin Firly misalnya. Kalau Firly dianggap cocok buat nerima award, bisa ngusulin. Proses usulnya dalam bentuk tulisan. Udah gitu nanti jurinya, juri yang tadi ini akan ngasih nilai. Jadi kayak essay. Jadi ada tulisan nilainya berapa, dan ini sudah 13 tahun hari ini. Tahun depan 14 tahun. Bukan Y-nya yang seru adalah ini ada tulisan, ada nomor, ada nilai kan? Essay. Udah gitu, bentuk tulisannya kira-kira kayak gini. Nih, bentar. Gua delete ya kali ini dia nih. Ini. Bentuk kumpulannya kayak gini nih. Bentar, bukan. Ada yang lebih ini enggak? Training data. Nih, training data lah. Saya kasih, nih buat kasih gambaran ya. Jadi tulisannya kayak gini nih. Nih, ini tulisan semua loh, ini tulisan semua ya. Jadi ini ada nama pesertanya nih, ada judul, motivasi dia kenapa ngerjain itu, tingkat kesulitannya apa, outcome-nya apa segala. Terus ini ada nilai nih. Nilai yang ngasih juri. Jadi ada tulisan kayak gini, nilainya berapa? Udah gitu, kalau kita sebagai manusia kan bisa ngira-ngira dong, kalau tulisan kayak gini kayaknya nilainya kayak gini, tulisan kayak gini, itu manusia yang ngerjain kayak gitu. Nah ini buat Heidi juga, ini tidak pakai NLP. Lu pasti mikirnya NLP, ini bukan NLP. Ini betul-betul makainya pakai regresi aja udah. Kerjaan tolol goblok, kalau ngerti yang namanya regresi mah blown banget. Cuman pokoknya ada tulisan kayak gini nilainya berapa deh, terus ada tulisan lain nilainya berapa, tapi tulisannya kan kata-katanya banyak banget nih, kata-kata banyak banget kan, ya udah. Jadi cara berpikirnya selama ini, cara kita berpikir adalah pokoknya kalau ada kan, kalau AX plus B sama dengan Y, X nya tuh angka, Y nya angka ya. Kalau ini kan X nya bukan angka, X nya tulisan. Udah gitu ada angka di sebelah sana kan, ya udah tulisannya dianggap sebagai vektor. Tapi udah ini cerita lain yang nggak penting lah. Pokoknya kira-kira kayak gitu ya mikirnya. Dari situ kita rata-rata kalau nulisnya kayak gini angkanya berapa, udah gitu jadi jurnal. Udah cuma gitu doang. Jadi jurnal sih segoblok itu sih, coba masukin jurnalnya ya.
nih, oke. Sekarang saya download full text-nya. Saya download nih ya filenya. Jadi itu kalau kita lihat ini programnya program orange banget nih. Nih full text-nya, yang nulis sendirian ya. ITTS ya. Satu orang sendirian ITTS, satu orang geblek, iseng 1 minggu ngerjain, langsung masukin, diterima. Yang gila tuh yang nulis apa yang nerima ya? Kayaknya yang salah yang nerima. Nih, tapi kalau lihat dalamnya, ini kalau lihat dalamnya, source code dimasukin. Ini source code, ini source code, dimasukin source code-nya, dimasukin loh. Jadi ngasih tahu tekniknya kayak gimana, hasilnya kayak gimana. Ini semua sih dari program doang kan. Biar serem dikasih dong angka-angka biar serem. Ini angkanya dapat dari mana? Dari program yang ngeluarin angkanya sekian. Ya udah gua tulis angkanya biar serem. Ini error, tingkat error. Jadi kalau kita main, ini kan mainan machine learning ya. Kalau machine learning salah satu kunci utamanya adalah error. Dengan algoritma ini errornya berapa? Ya udah error. Nah udah gitu yang lebih seru lagi adalah kita bandingin. Nih perbandingan antara random forest kan itu mesin. Ini sama si manusia. Errornya berapa bedanya? Gitu. Udah, cuma gitu aja. Konklusinya adalah ini berhasil predik parameter ini dengan ini sekian. Udah gitu intinya sih ini VS just value not much different, error relatively small. Udah cuma gitu doang. Kalimatnya cuma satu aja. Sebetulnya itu, hasilnya itu doang. Selesai, titik habis. Sisanya biar serem. Udah cuma gitu doang. Artinya jadi intinya jurnal adalah kita harus ngasih laporan sesuatu yang orang belum pernah ngerjain. Kenapa saya yakin ini belum pernah ngerjain? Soalnya waktu saya cari referensi di seluruh dunia, cari referensi gampang banget nih. Cari referensi, caranya masuk ini, Scholar, google.com. Jadi caranya kita cari di Scholar, ada nggak machine learning for awarding process? Ini hampir nggak ada nih. Ini yang award kayak Ono, yang kayak Satu Indonesia Award hampir nggak ada. Ini kalau dicari tuh hampir nggak ada nih. Jadi ini kan ini main machine learning buat awarding yang kayak gitu hampir nggak ada. Karena hampir nggak ada, saya yakin ini baru. Karena baru kita jadi enak nulisnya. Intinya cuma gitu doang loh, hati-hati. Jadi yang namanya jurnal, kita harus mastiin apa yang kita kerjain belum pernah ada orang yang ngerjain. Kalaupun ada orang yang pernah ngerjain, kita harus bikin bedanya apa kita sama dia. Udah cuma gitu doang. Beres, udah pasti masuk. Soalnya nanti di jurnal tuh ada reviewer, ada orang yang ngeliat, ada mau keluar bisa deh, bisa deh. Oh pintar ya. Yang ngajarin siapa itu? Pasti cewek-cewek sana yang ngajarin. Jadi jurnal cuma gitu doang. Kita ngelihat di referensi ada orang yang pernah ngerjain enggak. Kalaupun sudah pernah ada, kita harus bisa ngelihat kita bedanya apa kita sama yang dikerjain orang. Selesai. 2 itu doang sih sebenarnya. Beres ya. Nah, ini waktu saya mana tadi jurnalnya teh? Ini hampir nggak dapet sih, hampir nggak dapet referensi ke situ. Dan ini kalau diperhatiin referensinya ada sekitar 40 sekian, 43 referensi. Jadi supaya jurnal itu serem, si reviewernya serem, referensinya harus sampai di atas 30, di atas 24 sih biasanya. Kalau saya kasih 43. Terus kalau diperhatiin referensi saya parah nih, oke? IEEE, referensinya IEEE, referensinya IEEE, referensinya pokoknya jurnal-jurnal kelas berbobot berat semua. Dan nggak ada referensi ke arah award tadi, nggak ada, hampir nggak ada, emang hampir nggak ada di IEEE, nggak ada. Tadi kalau lihat di sebelah sini ada beberapa, itu bukan jurnal berbobot. Jadi pas pakai jurnal berbobot hampir nggak nemu, karena nggak nemu selamat.
Jadi semakin kita nggak nemu referensi, nggak pernah nemu orang pernah ngerjain itu, makin selamat jurnalnya. Jadi jangan kalau bikin jurnal jangan berdoa supaya banyak referensi yang sudah pernah ngerjain itu. Jangan, itu doa yang salah. Jadi doanya semoga orang lain belum ada yang ngerjain, selamat langsung. Kalau seringkali kalau kita tugas akhir apa segala macam doanya moga-moga orang ada yang ngerjain supaya ada referensinya. Justru salah tuh doa. Doa kayak gitu pasti kita susah masuk jurnal. Kalau masuk jurnal doanya semoga orang belum ngerjain. Beres ya? Nih beres, jurnal beres. Nah, sekarang kalimat yang dipakai. Kalimat yang dipakai kalau mau masuk jurnal, kalau dengan kondisi seperti masih tingkat 1, tingkat 2, pokoknya kalau mahasiswa kayak gini, masuknya jurnal bahasa Indonesia nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau punya nyali, masih bahasa Inggris. Kalau punya nyali, si Heidi bisa nih. Dia bisa bahasa Inggris. Jadi kalau pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa, itu sudah cukup bikin serem dosen lu. Dosennya pada takut lah. Kalau bisa bahasa Inggris, bikin serem rektor lu. Terus ya. Jadi kalau bisa bahasa Indonesia nggak masalah. Kata kuncinya gini doang. Nih harus ada it is found. Kami menemukan. Itu yang penting itu. Ini kebetulan di bagian konklusi saya taruh paling akhir. Oke. Nah, ini harus ada di atas juga, harus ada di sini. Oke. Ini saya taruh paling akhir. Nih found. Oke, gitu ya. Nih. Pokoknya ini bagian ini fontnya di sini saya taruh paling akhir. Kalau saya lagi ekstrim, saya taruh paling depan biasanya. Itu kalau orang lagi arogan. Kalau arogan, biasanya kalimat yang saya pakai gini. Dalam penelitian ini untuk pertama kali kami menemukan, itu kalimat pertama yang dipakai itu arogan banget sih, nggak baik, tapi itu bikin reviewer langsung keder, langsung jurnal kita masuk. Tapi ntar harus didukung sama referensi yang gila, beres ya. Jadi tekniknya nulisnya gitu aja. Pokoknya kalimat kata kunci yang penting adalah kami menemukan ini pertama kali. Jadi penemuan pertama kali. Kalimat itu harus ada tuh di abstrak maupun di konklusi. Nah, udah kebayang ya cara kerjanya, referensinya kayak gimana. Tapi cara kerja benernya jurnal, cara kerja kalau kita ngerjain jurnal, yang benernya bukan itu. Yang benernya waktu kita ngerjain jurnal, yang penting adalah ini sebenarnya. Nih, tar. Jadi pertama kali waktu ngerjain jurnal adalah hasil. Ini hasil nih. Bentar. Sorry, bukan di situ. Nih. Result and discussion. Waktu kita ngerjain jurnal, jangan nulis yang lain kecuali kita nulis hasil dulu. Jadi waktu kita ngerjain, kita nulis hasilnya apa? Jadi kita ngoprek, hasil penelitian kita apa? Tulis di hasil. Oke. Setelah hasil, kita akan nulis metode penelitiannya kayak gimana. Nah, di sini di atas ada metode nih di sini. Ini metodenya ada di sini nih. Cuman kalimat saya tulis bukan metode nih kalau nggak salah. Oh iya, method nih. Metode. Oke. Jadi waktu nulis pertama kali hasil dulu, habis hasil kita nulis metode. Setelah metode kesimpulan. Jadi perhatiin urutannya beda banget sama urutan jurnalnya sebenarnya. Jadi kita ngoprek, hasilnya apa kan? Hasil ngoprek kan kita dapetin hasilnya ini. Jadi ngoprek hasilnya ini, tulis hasil, tulis metode, tulis kesimpulan. Atau bisa dibalik, hasil, kesimpulan, metode, nggak masalah. Antara tiga itu boleh agak balik. Tapi pertama kali harus hasil dulu yang ditulis. Hasil, baru boleh kesimpulan, soalnya kesimpulan itu adalah kesimpulan dari hasil. Oke, terus kita nulis metode. Nah, sekarang supaya kita bisa ngeyakinin si reviewer, orang yang profesor-profesor yang nilai jurnal tadi, waktu ngeyakinin kita tekniknya bahwa kita bilang bahwa ini pertama kali di dunia, tekniknya nggak bisa kita ngomong ini pertama kali, sebenarnya nggak boleh. Tekniknya ngasih tahu bahwa ini pertama kali, belum pernah ada orang yang ngerjain. Tekniknya adalah ngebandingin apa yang kita kerjain dengan yang dikerjain sama orang lain. Terus ya, kalau kita sama, itu bukan temuan.
Kalau kita beda itu temuan. Jadi tekniknya kita bandingin dan kita bandingin bedanya apa antara kita dengan orang lain. Jadi kalimatnya beda sih sebenarnya. Saya bedanya ini, saya bedanya ini sama dia, saya bedanya ini sama dia, saya bedanya ini sama dia. Oke. Jadi saya ulang lagi ya. Pertama kali harus temuan dulu, kesimpulan, hasil. Waktu ngebandingin itu adanya di sini sebetulnya. Di sini. Introduction, pendahuluan. Oke, ini kebetulan pendahuluannya bukan ngebandingin, ini ngasih cerita latar belakang. Ini apa? Cuma nanti di bawah sini, nah ini ngebandingin ini bandingin nih, ini bandingin. Oke, ini bandingin dia. Oke, effort developing writing ini maksudnya text mining ya. Ada di ini some research ini bandingin nih. Cuman kenapa kita beda? Karena kita masuknya, kenapa kita jadi kayak gini? Ini saya sebutin kenapa kita nggak pakai metode itu. Karena metode itu pakai bahasa Inggris. Lah gue bahasa Indonesia. NLP-nya nggak sebagus bahasa Inggris kan ya? Orang NLP tahu. Makanya gue nggak pakai NLP. Soalnya NLP-nya punya kepala bahasa Indonesia. Kalau pakai bahasa Inggris NLP-nya bagus. Indonesia NLP-nya parah. Gue kagak pakai NLP. Gue nggak mau pusing kepala. NLP gue buang. Saya udah gitu masalahnya saya harus bandingin antara tulisan sama nilai. Udah gitu nilainya juri itu nilainya gelok. Hitung meja. Ini riset hitung meja. Nilainya 1,579. Bukan nilainya bukan linear. Linearnya cuma fix 1,579. Gimana caranya? Jadi cara kayak gitu-gituan nih yang saya tulis. Jadi saya tulis ini sebenarnya bedanya apa saya sama yang lain. Dari situ jadi temuan. Beres ya, udah kebayang ya? Temuan nih. Beres ya? Udah. Ini sampai sini beres. Jadi setelah ini semua ditulis, jadi pertama kali yang ditulis adalah hasil, kesimpulan, metode. Boleh dari kesimpulan loncat ke abstrak boleh, nggak masalah. Boleh juga ke pendahuluan terus abstrak boleh. Yang terakhir ditulis di sini adalah judul. Kesalahan fatal 99,9% dosen di Republik Indonesia. Ini dosen satu Republik Indonesia. Kesalahan fatalnya waktu nulis pertama kali yang ditentuin adalah judul. Jadi nggak jadi. Soalnya kan kita udah set judulnya harus kayak gini. Konsekuensinya tulisannya harus ngikutin judul semua kan? Mampus lu. Kalau lu belum nemuin apa-apa, ikutin judul, mati langsung. Dan ini kejadian sama sebagian besar anak-anak Indonesia, mahasiswa Indonesia yang DO, drop out, gara-gara waktu tugas akhir ngajuin judul ke dosennya. Maunya judul apa? Judulnya ini aja. Oke, lu tugas saya dengan judul itu kan? Padahal temuannya belum ada kan? Mati langsung, tewas. Yang khawatir ini akan terjadi juga sama dosen-dosen yang lain nih. Perhatiannya ntar kalau udah mulai yang semester 5 nih ya. Yang semester 5 nanti ngadep ke dosen kan, untuk kasih apa? Pasti tanya, judulnya apa? Mati aja. Kalau saya biasanya cara ngomongnya gini, judulnya ngarang apa aja dah. Nanti kalau udah hasil temuannya udah dapet, kita ganti formulirnya, ganti judul, selesai masalah. Cuma dosen lain kan bawa motor, kamu harus judul ini, mampus judul. Pingsan-pingsan semua. Jadi kesalahan fatal dosennya adalah nentuin judul. Dan ini terjadi bukan hampir semua 100% kampus Republik ini caranya gitu. Jadi nentuin judul dulu, udah gitu penelitian sesuai judul, mati akibatnya. Kalau saya biasanya nentuinnya topiknya dulu, terus kita temuin dulu, setelah temuannya udah dapat, baru judulnya di set terakhir. Jadi judul adalah paling akhir. Beres ya? Oke. Ini udah kebayang nih, ini paper yang udah jadi. Sekarang saya masuk ke paper yang belum jadi ya. Yang kalau studi literatur itu gimana? Kayak misalkan kita jelasin rainforest itu caranya gini cara kerjanya gitu. Itu perlu kan? Enggak. Yang perlu adalah yang terkait dengan perbedaan apa yang kita kerjain. Nah, ini studi literatur nih di sini. Ini studi literatur nih. Ini studi literatur nih. Isinya cuman bandingin apa yang orang lain kerjain sama yang kita kerjain. Dah. Random forest apa ada di metode sih sebenarnya. Metode cuman oke, saya pakai random forest, referensinya ini titik habis. Nggak usah diterangin random forest itu apa. Selesai. Nggak usah.
Lu gila 6 halaman ngerjain random forest. Pak Heru gitu Pak. Hah? Saya kan juga nyari nulis juga kan sama Heru. Juga repot juga. Kalau saya enggak, soalnya kita terbatas 6 halaman. 6 halaman kita nggak mungkin nerangin yang itu. Jadi langsung cuman kalimatnya di metode saya akan pakai random forest. Referensinya apa? Titik habis selesai. Lanjut. Yang lebih penting adalah argumentasi bahwa kita beda. Karena itu yang nentuin bahwa kita temuan. Jadi kalau nulis rumus gitu nggak boleh Pak? Nulis rumus. Kalau dirasa itu akan mendukung temuan kita, boleh. Tapi kalau rasanya itu nggak akan ini, ngapain juga. Cukup random forest, orang juga tahu yang namanya random forest, gitu kan. Kalau saya gitu. Pokoknya semua ujung nyawa dari paper jurnal adalah temuan. Jadi kita nulis ujungnya harus mendukung temuan kita aja. Udah. Yang tidak mendukung temuan, yang merupakan ilmu yang semua orang udah tahu, nggak usah ditulis. Cuma dikasih referensi random forest, kasih apa, cuma gitu doang, udah titik habis. Sadis gitu. Soalnya kalau enggak bakal bablas dari 6 halaman. Iya, 6 halaman susah nulisnya. Kalau udah sering nulis, udah tahu 6 halaman itu susah. Lebih gampang nulis 200 halaman daripada 6 halaman. Saya lebih gampang nulis 200 halaman soalnya. Ini beres ya, udah? Ada lagi pertanyaan? Jadi beres ya? Cuman sarannya gini, kalau mau enak, yang kayak gitu tetap kita kumpulin, kita tulis, keluarin buku ntar. Ya kagok lah. Jurnalnya keluar, buku keluar kan keren kan? Jadi itu tetap saran-saran seperti itu tetap dimasukin supaya jadi buku. Jadi kita punya dua versi, ada versi panjang nanti keluarnya buku, nanti random forest diterangin, persamaannya diterangin segala macam keluar semua, tapi ada versi jurnal yang cuma 6 halaman yang to the point jebret. Tujuannya cuma nerangin temuan, selesai. Oke, soalnya itu yang bikin jurnalnya diterima. Kalau mau keren, bahasa Inggris. Teknik buat jadi bahasa Inggris tahu kan? Copy paste ke Google Translate. Terus pakai duit sedikit sih. Duitnya 1,5 juta lumayan, pakai Grammarly. Cuman saya udah nggak bayar Grammarly-nya, jadi sekarang kemaksa pakai otak aja. Kira-kira bagus kalimatnya udah. Terus pakai Google Doc lah. Google Doc masih kadang-kadang benerin bahasa Inggrisnya juga. Jadi, tapi kalau mahasiswa nggak ada tekanan bahasa Inggris ya. Maksudnya bahasa Indonesia juga nggak masalah sih. Ya, Ono lebih senang. Kalau grammar gitu berarti gimana ya Pak? Apa? Grammar. Kenapa? Kalau nulis pakai bahasa Inggris. Yang ya si ininya nilai si reviewer kan pakai Grammarly dulu. Sorry, pakai Grammarly, pakai Google Translate. Udah rada bener sih Google Translate, nggak masalah. Terus masukin Google Doc. Google Doc akan meriksa juga sih. Jadi Google Doc dia punya kemampuan buat meriksa grammar berarti. Jadi Google Doc nggak goblok juga sih. Dia pintar, dia meriksa grammar juga. Kalau mau bagus, pengalaman saya paling bagus adalah Grammarly. Bagus, cuman pakai duit. Saya waktu itu ngeluarin duit 1,5 juta setahun. Buat ini waktu itu kebetulan saya masih langganan nih. Waktu paper ini saya masih langganan Grammarly. Jadi tulisannya bagus. Sesudah Grammarly manusia, saya yang baca sendiri langsung. Jadi nggak ngandelin 100% mesin, tapi dibantu banget sama mesin. Tapi kalau mau geblek mah pura-pura bego sampai Google Doc aja, submit. Ono suruh baca, submit dah. Gila lah pokoknya, cuek. Jadi orang kan cuek aja, kan nggak masalah ditolak. Namanya juga mahasiswa, ditolak mah biasa kali. Tapi kalau cuman pengen tujuannya bikin kader dosen bahasa Indonesia, submit. Udah, dosen juga takut. Nggak, soalnya bukan apa ya. Kalau dosennya udah takut, lu lulus aja udah, nggak usah kuliah lagi. Makanya nih kayak besok bangkit, nanti pada dapat sertifikat kan. Wah, itu dosennya udah kader. Dosennya nggak punya sertifikat Google. Jadi dosennya juga udah kader. Jadi gue demen banget sebenarnya, sambil ngerjain sambil demen mikirin dosennya pada kader. Beres ya? Sip, ada lagi pertanyaan? Nggak ada. Sekarang saya kasih lihat proses yang ini papernya belum selesai. Ini tentang Tangsel Pay. Okay. Jadi di Tangsel tuh ada Tangsel Pay. Okay. Ada
tapi punya Pemda ya, punya Pemda. Dia pakai buat apa? Transaksi bayar sampah, pasar, rumah sakit. Jadi orang bisa pakai Tangsel Pay. Kan ada OVO, ada GoPay, apa segala macam, ada Tangsel Pay, tapi buat kayak gituan. Bukan buat beli barang biasa, bukan. Jadi buat setoran ke Pemda lah. Kira-kira kayak gitu ya. Sekarang saya kasih lihat. Jadi ini lebih ke arah intinya kita ngelihat apa sih? Buat paper journal tuh kita ngelihat apa sebenarnya? Saya masuk ke sini, masuk ke Drive. Ada di Google Drive. Nih. Jadi ini Tangsel Pay saya dapat transaksinya nih ya. Ini transaksinya. Ini transaksinya kayak gini. Jadi transaksinya kayak gini. Bisa digedein lagi nggak ya? Nggak bisa digedein ya? Oh bisa. Jadi ini nomor ya kegedean dah. Lemot ya. Oke. Ini saya dapat dari orang Tangsel Pay-nya langsung. Oke. Jadi di sini ada ting apaan, nomornya Tangsel Pay lah, pokoknya apa, nggak penting. Ini ada SKRD, tadinya saya nggak tahu apa, tapi kira-kira dalam bahasa sederhana ini kira-kira nomor kwitansi lah. Udah gitu ada nomor wajib pajak, jangan dilihat, ini rahasia, harusnya nggak boleh dilihat. Kemudian ada jenis pendapatan, retribusi kendaraan bermotor lah, apa segala macam, terus ada tanggal bayar, terus saya proses tanggalnya supaya jamnya hilang. Jadi cuma tanggal doang. Ini yang date ini saya proses. Yang aslinya tanggal bayar. Saya proses jadi date doang. Jadi jamnya dibikin jam 12 malam semua, cuma satu aja. Soalnya saya pengen taunya per tanggal sih. Oke. Terus ada NTB, nggak tahu apaan itu NTB, terus duit bayaran lewat mana, terus duitnya berapa. Ini perhatiin ini Rp1.000, Rp1.000 pokoknya belon-belon lah duitnya. Oke. Dari sini kita bisa kesimpulannya apa? Bisa lihat kesimpulan nggak di sini? Ini datanya puluhan ribu loh, ada 40.000 data. Bentuknya kayak gini doang. Kelihatan nggak kesimpulannya? Hah? Kelihatan nggak kesimpulannya? Nggak akan kelihatan kali. Jadi data bentuknya sebelon ini sih data. Jangan khawatir ya. Ini urusan data science sih sebenarnya. Data bentuknya kayak gini, kita nggak bisa ngeliat kesimpulan apa-apa sih sebenarnya. Cuman ada transaksi tanggal sekian Rp1.000, buat apa, siapa yang bayar, udah. Dan ini puluhan ribu datanya, nggak keluar apa-apa, di kepala juga nggak keluar. Di sini pentingnya penelitian. Penelitian di sini adalah pentingnya bagaimana kita bisa lihat pola, pattern. Jadi bentuk ya pola lah ya. Pola itu seperti apa? Ini polanya nggak kelihatan ini, nggak kelihatan nih polanya. Kita nggak bisa melihat apa-apa di sini. Oke. Jadi fungsinya penelitian adalah melihat pola. Sekarang saya pengen tes. Lu pada bisa lihat pola nggak ya? Coba, saya mau ngitung dari 1 sampai 200. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 sampai 200. Bisa kelihatan polanya gimana nggak? Supaya bisa ngitung cepat. Bisa lihat polanya. Supaya bisa hitungnya cepat. Hah? Nggak? Nggak? 1 tambah 2 tambah 3 3 tambah 4 tambah 5 13. Nggak ada hubungan ya, nggak kelihatan polanya. Coba kalau kita hitungnya gini ya, ujung sama ujung sampai 200 kan ya. 1 tambah 200 berapa? 21. 2 tambah kurangin 1 199. Kan 1 sama 200 berapa? Tambahin 21. 2 tambah 199 berapa? 3 tambah 298 201. 4 tambah 29 itu 21. Kelihatan polanya. Jadi harus pinter buat melihat pola. Ini juga sama, harus pinter. Untuk dapat melihat pola ini saya butuh waktu 1 bulan. Jangan khawatir, lama buat melihat ini polanya apa, 1 bulan baru ketemu. Oh, polanya ini sebenarnya. Tapi 1
1 bulan. Yang lama tuh melihat polanya. Sudah melihat polanya, langkah kedua adalah berargumentasi bahwa ini pertama kali seumur hidup di dunia. Itu cari, ya harus jago ngomong lah, cari referensi buat nipu bahwa ini adalah pertama kali seumur di dunia, itu pertama kali. Tapi yang paling susah adalah melihat pola. Oke. Sekarang yang saya kerjain ya, buat melihat pola, coba melihat pola. Udah pernah suka main Excel nggak sih? Suka tahu yang namanya pivot? Oh, pivot nggak tahu. Oke. Mainnya pivot. Karena di sini ada ini nih sebenarnya kuncinya. Ada jenis pendapatan. Jadi transaksinya ada jenisnya. Transaksi apa? Coba kalau kita lihat gua tuh ada transaksi jenis lain nih. Tuh ada tadi di atas ada tuh. Pelayanan kesehatan, rekreasi. Jadi beda-beda transaksi kan. Langsung pikiran kita sederhana banget. Kalau saya belah terhadap tanggal, itu transaksi campur-campur. Kalau NPWP garing, si ini kaya, si ini miskin kan nggak lucu. Terus saya bagi terhadap rupiah kan susah. Yang paling masuk logika kan kita pisahin, kita klasifikasi berdasarkan jenis transaksi kan. Ya udah. Jadi saya pivot berdasarkan jenis transaksi. Paling blow on adalah saya ranking dulu. Paling gampang ranking kan? Di ranking dulu. Akhirnya mulai seru kan? Loh, oke, ini SKRD jumlah kwitansi nih. Kelihatan loh, oke, berarti banyak banget orang bayar buat pelayanan pasar. Walaupun itu cuma 1.000 perak kayak gitu-gitu sih. Kayak parkir lah murah, tapi banyak gitu ya. Terus pengujian kendaraan proton masih banyak. Olahraga banyak, persetujuan bangunan gedung tuh IMB, izin mendirikan bangunan, sedikit. Terus ada yang cuma 1, 2, 3, nggak penting. Jadi kalau angkanya dikit buang aja, nggak penting. Kita ngelihat yang 5 besar atau 6 besar atau 7 besar lah. Itu yang menarik ini. Dan kelihatan angkanya mulai kelihatan nih. Oh oke. Berarti pola yang paling besar ini segala macam. Yang paling menarik buat yang ini adalah sebenarnya makhluk yang ini nih. Pas lihat referensi akhirnya kan ini kan kerjaannya Pemda. Pas cari dong, kalau di luar negeri Pemda namanya municipal. Cari referensi jurnal-jurnal tentang municipal. Jadi saya carinya tentang payment municipal atau activity municipal. Sebagian besar municipal di dunia urusannya sampah. Dan ternyata ini menarik sampah. Tapi ini dari jumlah kwitansi. Nanti ada yang tentang ini nih. Jumlah duit. Oh, ini mah bukan. Nah, ini waktu itu lagi proses nyari nih. Saya ngeplotnya per bulan. Saya pengen lihat ada kesamaan enggak antara bulan ini sama bulan ini. Tuh, mirip nih kan. Akhir bulan naik. Nah, ini kenapa kagak beda? Bingung dah. Ini kenapa naik sendiri? Pusing lagi. Ini kenapa naik? Ini kenapa? Pusing. Ternyata per bulan nggak bisa dipakai. Jadi waktu nyari ini kok beda polanya. Kayak tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 beda kan? Buang. Yang kalau buat nemuin pola yang benernya tuh lama, sebulan. Dicobain ini, oh nggak bisa. Cobain ini nggak bisa. Oke. Nah terus ini duit nih. Oh bayar nih duit nih. Pas duit kelihatan bahwa pasar ini ranking kedua nih. Ini sampah ranking kedua. Oke. Jadi sampah itu ranking kedua, ranking pertamanya adalah IMB. Cuman di dunia lain, di orang bule segala macam IMB nggak ada. Jadi kita nggak bisa bandingin IMB. Tapi sampah ranking kedua di kita. Walaupun sampah itu kerjaan paling kotor ya. Tapi penghasil duit nomor 2 di Pemda ternyata. Jadi kita udah mulai ngeliat pola kita sama pola yang lain sama, cuma kita ada bedain namanya IMB. Udah mulai kelihatan polanya ya. Udah mulai kelihatan. Nah, terus mulai masuk ke yang ini. Nah, di sini mulai saya ngeplot. Tapi ngeplotnya per ini ya, per jenis. Terus tadinya saya plotnya kan cuman ini doang. Saya bentuknya kayak gini awalnya nih. Nggak kelihatan apa-apa.
Pas saya plot kayak gini, saya kasih garis. Ini di Google Doc ada kemampuan buat cari garis linear dari data sembarang kayak gini. Dia bisa ngeplot garis linear. Ini harusnya belajar di statistik ya. Dosen statistiknya ngajarin linear kagak sih? Kagak. Rese. Ini namanya regresi linear. Harusnya pelajaran statistik sih, tapi dosennya kagak ngajarin ya. Hah? Regresi diajarin nggak sih? Ini yang penting ini sebenarnya. Dari garis ini kita bisa lihat tren. Jadi rata-rata ini trennya kemana? Arahnya. Apakah positif, negatif, netral? Kan kita lihatnya gitu doang kan? Transaksi itu akan naik ke atas atau ke bawah atau netral. Yang ini kebetulan turun ke bawah nih. Ini minusnya kan. Ini turun ke bawah. Tapi ini adalah kenapa turun ke bawah? Ini ada ceritanya sih sebenarnya. Ngobrol lah saya sama orang-orang sana. Ini perhatiin ini kan ini bulan Maret nih, April ini Maret nih ya. Maret tinggi banget. Ini adalah retribusi kendaraan bermotor. Maret naik. Kenapa naik? Soalnya ini lebaran. Lebaran. Dan ini kendaraannya kendaraan umum. Jadi sebelum lebaran banyak kendaraan umum yang dipakai buat disewa ya. Diomprengin, disewain buat jalan-jalan supaya nggak ditangkap sama polisi. Ini retribusi diberesin dulu. Makanya naik banget. Karena mereka bayarin di sini hampir lebih dikit yang bayar dong. Akibatnya angkanya turun ke bawah. Tapi nanti kalau kita lihat tren-tren yang lain, angkanya beda, naik. Coba kalau kita ganti nih ya. Ini ganti ya. Nih, edit. Cuman gitu doang editnya. Ini udah enak pakai Google enak ya. Nih saya ganti ini masih loading Nah, ini loading. Ini saya ganti mana retribusi kendaraan bermotor di bawah kayak nggak salah. Nih di bawah. Nih matiin. Saya ganti sama sampah ya, mana sampah teh? Ini ya, sampah ya. Oke. Tapi ini udah datanya udah sampah nih sekarang. Oke. Udah loading belum? Nih. Lihat. Garisnya naik turun. Sekarang naik. Jadi sampah sama yang lain rata-rata naik garisnya. Kecuali kendaraan motor tadi garisnya turun. Tapi itu soal data sih sebenarnya. Udah yang benar akhirnya naik juga. Jadi kayak gini. Terus ya. Jadi udah kelihatan nih nemuin sesuatu kan. Kesimpulannya apa kalau garis naik? Transaksi naik kan? Transaksi naik ini dari Januari sampai Oktober nih. Transaksi naik. Artinya apa? Ekonomi Tangsel naik dong. Kesimpulannya apa? Dari transaksi kita bisa mendeteksi ekonomi yang terjadi seperti apa. Gitu doang. Kalimatnya cuma gitu di paper jurnal sih gitu doang. Tapi ini kan temuan dulu dong. Ini temuan ya. Sekarang kita lihat papernya. Awal paper. Ini udah beres. Saya ngeliatin awal papernya. Ini awal paper. Tapi ini udah dioprek. Papernya udah dioprek banget. Ini abstraknya udah bahasa Inggris. Tadinya masih bahasa Indonesia sih. Ini perhatiin di awal paper nih, perhatiin nih. Bahasanya Indonesia nih. Masih bahasa Indonesia ya. Ini bahasa Indonesia kan? Bahasa Indonesia nih. Oke. Jadi perhatiin saya nulis ini dulu nih. Ranking sama kan? Cuman udah mulai pakai bahasa manusia. Tadinya belum bahasa manusia, terus sekarang bikin bahasa manusia nih. Ranking, terus ini ranking, udah gitu mulai. Nah, ini referensinya masih ngacak nih. Nih saya masukin referensi di sini. Referensi harusnya di bawah kan. Tapi karena lagi nulis, udahlah pokoknya ada referensi, ambil, taruh, ceplok gitu aja biar cepat. Tapi ini di sini bahasa Indonesia nih, perhatiin bahasa Indonesia. Nih kalau ini pentingnya urusan persampahan di berbagai manusia tercermin dengan banyaknya referensi dengan keyword ini. Nah, ini referensinya saya taruh di sini. Jadi urusan sampah ternyata memang urusannya Pemda gitu. Referensinya apa? Taruh referensi. Terus di sini ini paper ini jelasin apa? Kasih tahu referensi. Ini kelihatan bahasa Indonesia ya?
Masih bisa kebaca kan? Tapi ada bahasa Inggrisnya loh, jangan khawatir nih, ada campur bahasa Indonesia, bahasa Inggris campur-campur lah. Pokoknya seenak jidat lah nulisnya. Pokoknya yang ada di kepala tulis dulu supaya nggak hilang, nggak lupa. Tapi harus nemuin dulu ya. Yang penting temuannya dulu, temuan, terus tulis ngoprek-ngoprek, brut segala macam, tulis sama referensinya. Doa pertama kita adalah semoga tidak ada referensi. Soalnya kalau ada referensi kita masalah besar. Oke. Nah, udah semua udah masuk. Terus di sini bawah mulai dikasih ini kesimpulan nih. Ini perhatiin ada bahasa Indonesia, ini bahasa Inggris banyak. Ini saya ambil dari pendahuluan sih sebenarnya. Pendahuluan. Terus ini ada masih bentuknya kayak gini banget. Ini referensi yang dipakai. Pokoknya masih kacau banget lah. Terus ini referensi benarnya ada di sini. Beres. Ini hasil yang udah kayak udah 90% jadi nih. Ini sekarang udah 90-95% jadi. Ini udah bahasa Inggris semua nih. Ini bahasa Inggris semua. Ini belum disubmit ya. Ini bahasa Inggris semua. Udah rapi. Udah beda banget. Ini loading dulu, loading. Loading. Terus daripada saya bikin grafik satu-satu, saya bikin tabel aja. Yang ini angkanya hurufnya kayak gimana, angkanya kayak gimana, udah kayak gitu doang. Kasih persamaan matematiknya doang. Tapi kesimpulannya adalah kalau kita lihat hampir semuanya gradiennya positif semua kan. Gitu. Udah jadi beres temuan ini. Temuan. Kalimatnya kayak gini doang sih. Kalimatnya di sini nih. Positive trend, jadi kita bisa probing ini, related to economic activity in Tangsel City, gitu udah. Jadi kalimat pertamanya kayak gitu, udah selesai. Jadi dari cuman pengen ngomong bahwa ekonomi Tangsel itu bagus, positif, naik, argumentasinya banyak banget, dari sini positif, ini positif, oh ini positif pasti gitu doang, udah cuma gitu doang. Sebenarnya blow on sih. Kayaknya kayak apa sih, alay banget gitu cara ngomongnya, tapi ya emang gitu tekniknya supaya orang lain nggak bisa argumentasi. Kan kita udah melihat dari sini semuanya positif, jadi positif udah. Terus ya kebayang. Nah sekarang kita dari sini ada pertanyaan, gampang kan? Asli gampang. Sekarang kita lihat yang saya belum pernah lihat datanya si Firly. Oke, Ono baru lihat juga, jangan khawatir. Kita coba lihat datanya Firly. Bisa nggak tuh data kita pakai, gitu ya? Tapi jangan khawatir, hampir semua data kita bisa pakai. Mungkin sebagian data akan jadi sampah, tapi sebagian data bisa kita pakai. Tinggal gimana caranya kita ngomong bahwa itu baru, gitu aja. Coba cara mikirnya gini lah, cara mikir sederhananya. Orang-orang yang bikin paper jurnal kan orang bule banyaknya, orang luar negeri. Emangnya data luar sama data Indonesia sama kan beda. Datanya Amerika, Eropa, Jepang, Indonesia beda lah datanya. Oke, apa yang kita kerjain pasti disesuaikan dengan kondisi kita ya. Sana makannya roti, makannya burger. Sini makannya nasi, singkong. Firly makan singkong, makanya kecil gitu. Permanen. Kasian banget ya. Karena kita beda, pasti hasilnya beda. Nggak mungkin sama lah. Itu hampir mustahil sama. Gitu. Jadi harus mikirnya gitu. Jangan pernah berpikir bahwa mereka sama kita sama. Enggak, pasti sampai beda. Nah, sekarang kita pakai Firly punya ya. Fir udah di email tadi, udah saya download tadi teh. Kemana tadi teh? Email saya mana tadi? Saya ambil data Firly ya. Data Firly. Lu ngirim kemana Fir? Ke ITTS ya? Oh ini dia. Ini data Firly ya. Ini data Firly, ada 2 attachment, belum saya baca. Data Instagram, bedanya apa ya? Oh ini yang doc. Oh, doc mah nggak bisa diproses, susah ngeproses doc mah. Kita ambil yang ini aja ya. Data Instagram ITTS.
Jadi Firly kurang kerjaan, dia datain Instagramnya TTS. Gawe biasa. Ini contoh orang tidak ada kerjaan. Padahal dikerjain sama Ono. Tolong datain. Apa? Nama filenya apa tadi? Depannya D ya? A, B, C, ini ya? Ini ya. Saya belum lihat serius ya, jadi kita lihat rame-rame aja. Bisa nggak kita beresin makhluk ini ya? Hah? Kenapa? NLP itu punya masalah. Saya nggak bisa NLP bahasa Indonesia. Ya kalau sama Harry bisa ya, dia bisa dicoba pakai NLP. Kalau mau bisa kita analisa pakai NLP, bisa. Pakai cara paling blow on juga bisa. Kita pakai cara blow on aja ya. Cuman ini masalah lu, Fir. Ya nggak apa-apa sih. Sementara komen-komennya dijadiin satu semua. Ini kan ada 4 komen jadi satu ya. Kalau mau lebih asik, kita bisa bikin komennya positif atau negatif. Di kategori, tapi itu ntar aja lah. Sekarang kita jadiin satu dulu komennya. Ini bisa lucu-lucu nih. Oke. Cuman ini Firly terlalu apa sih namanya? Terlalu formal. Ini gue buang dulu, ini nggak butuh ini makhluk ini. Delete. Kumaha cara nge-delete delete. Dah. Karena kita butuhnya ini. Supaya ini nomor ada di 1 ada di 2 nih. Hah? 2 jadi 1. Kalau saya buang 1, hilang nggak? Coba ntar bisa di cancel ya. Hilang. Edit undo. Coba kalau yang 2 saya delete gimana? Hah? Oh lu protect, lu mah kelakuan. Ya udah. Ini kondisi kayak gini nih ya. Oke. Saya biasanya kalau ngelihat data, pertama kali yang saya kerjain adalah saya ranking. Tinggal mau ranking berdasarkan apa nih? Jumlah komentar atau like. Oke. Mana? Oh udah di ranking, mana? Oh ini. Oh ini tapi belum diedit sama lu ya? Ada kata-kata sukanya, tapi nggak apa-apa lah. Ada kata-kata suka, ini ada kata-kata kayak gini. Kita bisa ranking nih ya. Ini saya akan ranking berdasarkan ini dulu. Nih. Ranking caranya gimana sih? A ke Z ke A ya. Extended. Nih kelihatan dari sini kita bisa lihat ini IG ini harus baca informasinya. Ini kayaknya informasi tentang ada pembukaan mahasiswa baru ya. Yang ini apa nih? Ini goes to industry, yang ini ngembangin. Nah nanti harus dilihat nih. Ini kita, bedanya apa nih kok? Angkanya naik lagi sebelah sini. Ini kenapa bisa beda kayak gini sih? Lu apain sih? Ini beda nih 108, ini turun, ini naik lagi. Kenapa? Pusing. Ini ranking gak beres ini mah. Ini gara-gara lu kasih kata-kata suka kali. Ini kasih koma kali. Ya, jadi harus dibikin angkanya supaya bisa di ranking. Enggak, pokoknya jangan canggih-canggih lah mikirnya. Lu memakai tata bahasa yang baik, jadi susah kita hidupnya. Jangan pakai tata bahasa yang baik, ini jangan pakai koma. Naon deh. Hah? Jadi nggak bisa disortir, pusing nyortirnya kita. Iya supaya bisa disortir. Coba kalau gini, mau nggak? Hah? Ya pokoknya harus bisa disortir aja supaya kita bisa ngelihat orang sukanya berita apa sih sebenarnya.
gitu ya. Ini contoh aja. Terus ini ada suka, ada ini tayang, ini video ya. Oh, menarik loh. Nanti kita bisa lihat hubungan antara ini saya belum tahu juga sih hasilnya kayak gimana ya. Jadi kita pertama ranking bisa dari suka, terus muter dari komen. Nanti kita lihat hubungannya apa antara makhluk-makhluk ini, hubungannya apa, gitu ya. Dilihat aja nih hubungannya apa. Apakah kalau orang suka akan muternya makin banyak, komennya makin banyak. Bisa jadi orang cuma suka, muternya banyak tapi nggak komen. Bisa jadi orang komen kalau jelek malahan. Jadi itu semua kan harus dianalisa. Jadi itu dilihat semua nih. Kalau bisa di sini ada angkanya juga nanti, komennya ada berapa. Tapi angka doang jangan sopan banget kalau lu nulis. Ini nulis sopan banget dia mah. Aduh ampun. Sama juga kali, masalahnya bakal sama. Tukang ngetiknya sama. Nih, coba kita ini ya, ranking ya, extended selection. Tuh kan, wah nggak mau dia udah di format nggak mau. Gara-gara terlalu sopan lo jadi orang di format lah, make apa gambar-gambar jempol lah apa di sini. Alah ilaha illallah. NLP juga susah hidup ini. Bisa NLP jempol. Oh bisa. Oh ya oke. Oh, ada library-nya buat terjemahin ini ya oke. Cuman ini formatnya dia bikin masalah ya, nggak bisa disortir. Aduh pasah. Nah jadi ini harus dibuang dulu nih supaya gampang nyortirnya. Jadi pokoknya jangan terlalu rapih lah. Iya lo mah buat laporan si Pak Agung. Kalau buat mesin harus lebih tolol daripada Pak Agung. Jangan Pak Agung pintar jadi harus bagus. Kalau mesin mah goblok, nggak bisa. Nah kalau udah kayak gini, misal saya ini ranking paling bagus yang ini gitu ya misal. Aduh nggak bisa diambil lagi. Ini nggak bisa diblok, bisa diblok. Misalnya ini adalah 10 ranking pertama yang bagus. Saya ambil nih di kanan copy. Nih ambil, saya masukin ke text editor. Ini cara Ono yang blow on aja nih ya. Cara-cara saya yang blow on. Saya pengen tahu sih sebenarnya. Misalnya gini, saya udah dapat ranking nih. Saya pengen tahu dong. Jadi kalau penelitian itu di kepala harus banyak nanya. Kepala kita harus nanya. Tadi oke, rankingnya kayak gimana? Oke, view-nya berapa kali? Kayak gimana? Komennya kayak gimana? Terus harus mikir lagi, hubungannya antara ini kayak gimana sih? Jadi di kepala tuh harus banyak nanya kepala. Antara ranking ini ada hubungannya nggak sih? Hubungannya seperti apa sih? Jadi sebenarnya ngelihat pola, semua ngelihat pola sih. Polanya seperti apa antara makhluk ini. Udah, setelah kita dapat hubungan-hubungan kayak gitu, kita lihat kan ini kan mainnya kata-kata. Gue pengen tahu dong kata-kata apa yang bikin ranking naik. Gitu kan? Kata-kata apa sebenarnya yang bikin rankingnya naik? Ya udah, saya kumpulin yang ranking yang tinggi dulu, diambil, kata-katanya diambil, copy paste ke text editor misalnya. Paste mana nih? Ini dapat nih. Ini kata-kata yang bikin ranking naik, tapi tadi kan nggak disortir ya, jadi ini kata-kata ngaco sih sebenarnya. Tapi pura-puranya ini kata-kata yang bikin ranking naik. Udah. Nah, tinggal urusannya saya pengen deteksi kata apa yang sering muncul supaya rankingnya naik, ya kan? Kan supaya ranking naik pasti ada beberapa kata yang bikin ranking naik. Nah itu kata itu sering muncul tuh supaya rankingnya naik. Pengen hitung dong, nah lu hitung dah, pakai mata di sini. Ini ada high, ada berapa kata high? Sobat, ada berapa kata sobat? Mampus lu gitu kayak gitu ya. Jadi kan tekniknya cuma ngitung aja sih. Kata ini ada berapa, kata ini ada berapa, kata ini ada berapa. Cuman kan mabuk kalau gini caranya kan mabuk. Nah nggak maksa kita butuh komputer buat gitu. Karena komputer lebih pintar buat kerjaan tolol. Orang lebih pintar buat kerjaan pintar, tapi tolol buat kerjaan tolol gitu kan ya. Jadi ini di save aja. Save. Saya kasih nama apa enaknya?
saya masukin ke download aja lah. Ini misalnya kata-kata Firly.txt. Dah. Beres. Cuman nih kata-katanya ada kayak ginian ya. Ada headphone lah, ada jam, ada ada gini lah. Parah ya. Tapi bisa masuk text editor ya? Oh, baru tahu gue. Nggak pernah ngelihat yang kata-kata maklum. Oh, ada polwan segala macam. Oke. Sekarang kita mulai masuk ke ini ya, paling blow on aja ya. Orange gue taruh di mana ya? CD, loket dulu lah. Orange canvas. Nggak pernah hafal soalnya. Anaconda, PK, bentar. Salah. Coba saya lihat bin orange. Oh, anaconda and orange bin, orange canvas. Sampai sini dulu, titik slash orange canvas. Saya jalanin orange ya. Ini cara paling blow on di dunia sih. Jadi sebenarnya semua pertama harus kita banyak nanya di kepala. Oke. Jadi kalau bahasa Indonesianya kepo. Ini kenapa sih ini? Nah, itu banyak nanya itu, terus coba dicari di yang kita oprekin. Ini bukan urusan data aja, hampir semua hal juga kayak gitu. Urusan komputer, urusan hardware, sama aja sih harus nanya. Sampai plus minus kebalik kemarin kan, sampai panas gitu kan, itu kan gara-gara kepo. Balik tuh temannya dia tuh gak kuat. Plus minus dibalik, udah jelas plus minus, udah saya bilang jangan kebalik. Ya kebalik, kenapa nggak jalan Pak? Pasti pegang, alah panas, bagus. Oke, sekarang kita masuk ke sini, kita ngambil taxable. Taxable. Kita ambil text field, kita ambil salah. Bukan text field, ini buang, remove dulu. Kita ambil text file. Browse, kita masuk ke tadi apa namanya, kata-kata Firly, A B C D E F G H I J K, kata-kata Firly. Oke, udah keambil harusnya. Encodingnya langsung nggak detek, soalnya lu banyak kata-kata ngaco. Ini sampai encoding gagal coba, aduh. ASCII aja coba, nggak bisa. Soalnya tadi ada itu, aduh ampun coba. Ada emoticon nggak jelas itulah. Coba saya ngelihat bisa dibaca nggak ya teks filenya ya. Kalau nggak bisa dibaca masalah, harus diedit soalnya. So emoticonnya hilang dulu, kalau nggak bisa dibaca sama dia, kacau ini, pusing dia. Ya udahlah, coba bisa nggak dibaca? Ya enggak, santai aja. Ini mah cuma ngasih demo aja gimana caranya kan. Coba saya bisa baca nggak dari sini? Oh nggak mau, dia nggak mau kebaca ke sana. Aduh, ini udah tanda ini soalnya. Gimana ya? Ntar saya cobain supaya bisa jadi interchange. Mau nggak ke sini ya? Aduh, nggak mau Alah sia. Ini ada dulu lah. Ntar, sorry, ini kok undang-undang sih. Mana teks filenya tadi teh? Kata-kata Firly, mana kata-kata Firly? H I J K nih. Ini nggak ada, hilang. Oh ada. Ini saya buang-buangin aja ya. Yang ketemu dibuangin ya.
Sorry, kalau enggak programnya rada goblok. Tapi ini pakai doa, mudah-mudahan hilang. Coba masih ada lagi nggak? Ini ada. Ada lagi nggak di atas? Ada. Ada lagi? Kayaknya nggak ada habis. Ke atas? Nggak ada. Save. Coba kita lihat lagi. A, B, C, D, E, F. Nggak mau juga Oh, dapet tuh. Auto detect berhasil ya. Satu segmen output ada 7.200 karakter. Jadi dia berhasil nemu ada sekian karakter. Kemudian di sini saya bikin segmennya saya rubah jadi ini ngerubah dari segmen jadi korpus. Korpus tuh intinya jadi file Excel. Karena itu dari file teks biasa. Kita jadi file Excel. Soalnya buat menganalisa ini pakai file Excel sih sebenarnya. Kalau kita langsung tadi masukin file Excel nggak usah kayak gini sih sebenarnya. Cuman karena Firly ganas, file Excelnya dikunci, format, rese. Ya udah pusing kepala, dah kebangsa gue harus ngerubah dulu. Udah. Sekarang saya udah punya korpus. Sekarang saya akan ini buang kata-kata yang tidak bermanfaat. Bisa nggak ya? Ini pakai doa banget nih. Pre-process, mana pre-process teh? Ini dia. Pre-process text. Tapi ini antara bisa nggak bisa sih, kadang-kadang nggak bisa sih. Nge-hang sih ya. Oke. Harusnya di set dulu. Lowercase semua dijadiin lowercase, kemudian stop words-nya ini bahasa Indonesia. Cuman dia kadang-kadang goblok bahasa Indonesianya, jadi kadang-kadang tembus. Kalau mau gampang kita bikin daftar kata-kata yang nggak boleh ada, yang di, ke, dari segala macam itu kan bukan kata-kata yang penting ya. Kan kita pengen tahu tadi kata apa yang membuat ini ranking pertama, kan yang nggak ada hubungannya ya. Yang di, ke, dari gitu-gituan ya, kata penghubung kita buangin semua. Kita bisa bikin tabel teks, terus tabel teksnya kita load di sini bisa juga. Oke. Yang ini kondisinya kayak gini, ya udah sekarang kita bikin word cloud. Nah, ini yangnya masih muncul nih. ITTS Indonesia Teknologi Translation. Mahasiswa, kok ada translation? Oh, lu translation lu ambil juga lu, dasar lu. Ya begitu dah. Tapi ini kita nggak dapat sih sebenarnya. Kan ITTS nggak penting buat kita ya. Jadi ITTS bisa jadiin kata-kata yang bisa kita buang sih sebenarnya. Karena ITTS kan ya emang kita lagi analisa ITTS, terus ngapain ada ITTS di situ kan. Jadi kita pengen tahu yang penting apa, apakah prestasi, apakah Spotify, apakah kemerdekaan, apakah apa. Nah itu kita pengen tahu yang itu sih. Dari situ nanti kita bisa lihat, oh yang ranking atas karena ada kata ini, yang ranking bawah ada kata ini. Nah itu kita udah mulai menemukan sesuatu. Gitu. Dari situ. Tapi itu harus dioprek, ini semua dioprek ya. Dioprek, ditemuin, nanti dicatat semua, dicatat. Perhatiin saya kan nyatet tuh tadi. Dari mulai di file Excel, terus mulai di utak-atik ini gagal, utak-atik ini gagal. Gagalnya sebulan sih, jangan khawatir. Ini gagal, itu gagal, lama-lama mulai jadi paper. Sebulan jadi paper. Yang itu, kalau yang tempo tadi seminggu jadi. Itu iseng banget, yang itu iseng banget. Ini bisa jadi jurnal juga. Nah sekarang catatan buat Firly sama yang lain juga bisa.
terutama orang-orang ini ya, orang-orang ini kan urusannya urusan marketing, orang-orang komunikasi. Orang-orang komunikasi cara berpikirnya masih cara lama. Jadi caranya mereka iklan, caranya adalah pasang banner, pasang iklan, poster yang komunikasinya satu arah. Dan itu kita susah buat deteksi like, komen, susah buat iklan yang satu arah. Di Instagram itu bagus, dia punya kemampuan dua arah. Dan orang komunikasi belum banyak yang mengeksploitasi kemampuan dua arah tadi. Jadi kalau Firly bisa nganalisa kayak gini, kita bisa bikin paper sebenarnya di dunia komunikasi tadi, bahwa sebetulnya kita tahu, oh orang sukanya ini, orang suka, metodenya seperti apa sih buat dapetin orang suka apa. Nah dari situ kita manuvernya seperti apa supaya kita bisa semakin banyak orang yang suka sama kita. Gitu. Kalau cewek kan biasanya supaya orang suka ke salon misalnya ya. Kalau cowok supaya orang suka ke gym misalnya. Kalau saya kan udah susah ke gym, soalnya bentuknya seperti bola terus, mau ke gym mau ke salon sama aja bola. Udah itu aja sih. Dari sini pelan-pelan kesimpulan, nanti abstrak boleh atau metode, intro, bikin referensi, judul, jadi selesai. Tapi oprek dulu, pastiin bahwa dia pertama kali di dunia. Tapi nanti banyak sih, pasti kalau IG banyak di dunia tuh banyak. Nah kalau udah banyak, lihat pola mereka cara ngelaporin kayak gimana, kita ikutin aja pola mereka, tapi hasilnya pasti beda. Karena kan kita pakai datanya ITTS, kita pakai datanya Tansel, data pasti beda. Polanya sama, pola cara analisnya sama, data kita beda. Itu hasilnya beda. Itu aja. Beres kan? Ini paper jurnal dulu nih. Ada pertanyaan dari sini? Nggak ada? Aman? Beres ya? Bisa ya? Jadi bulan depan, 2 bulan lagi lah. Papernya keluar. Amin. Iya, ngopreknya udah tahu kan caranya sebelum ini sih sebenarnya caranya, cuman lo parah jadi orang dia mah di lock, dikunci, gua jadi susah analisa datanya. Sekarang saya ngasih lihat buku. Ini bukunya hampir jadi. Ini buku hampir jadi ya. Bukunya hampir jadi. Yang nulis saya sama Fatah sama Yopi, 3 orang yang nulis. Oke. 5G. Dan kita bikin 5G kan. Serem kan? Pokoknya serem lah. Ini saya lagi punya masalah sama apa namanya? Sertifikatnya Ono Center. Jadi awalnya Yopi sama Fatah ngoprek 5G-nya dulu. Ngoprek, terus saya bilang, tolong catat semuanya. Jangan sampai ada yang lepas catatannya. Catat. Terus kita bikin ini, wiki. Saya bikin wiki. Awalnya nggak kayak gini ya. Awalnya catatan mereka di sini nih. Nih, di sini catatannya. Awalnya catatannya kayak gini lah kalau mau ngeliat catatannya. Sebelum ini lah catatannya. Nih catatannya. Catatannya bukan kayak gini ya. Catatannya cuma ini doang. CD. Terus ini nggak ada kata-kata. Pokoknya goblok banget lah. Catatan gelo, nggak ada kata-kata. Cuman cara ngerjain ini. Soalnya kalau nggak kita lupa. Jadi semua waktu ngoprek dicatat tanpa kata-kata. Catat aja cepet cobain ini, catat. Ini terus dapat ini di mana, catat semua, catat aja. Masukin belum catat semua. Udah gitu mulai dikasih kata-kata. Ini mulai kata-kata nih. Oke. Cuman waktu mulai mau jadiin buku, kita mulai kebayang kan, oke, 5G itu apa sih? Nah, terpaksa kita bikin di atas nih. Di atas mulai bikin nih, sorry. Nih, pendahuluan nih. Apa itu 5G? Mulai bikin catatan-catatan kayak gitu. Bagaimana 5G membuat perubahan? Catatan kayak gitu mulai ditulis nih di awal-awal. Oke. Ini pada rese semua nih gara-gara sertifikat gua expired, udah dibayar, kagak diperpanjang lagi rese. Nih.
Jadi kata-kata itu dimasukin, dah. Jadi waktu nulis catatan itu semua, mulai masukin kata-kata semuanya, udah gitu. Ini waktunya sebulan doang. Jujur ini waktunya 1 bulan. Kita startnya tanggal 1 Desemberan lah kira-kira. 1 Desember start. Tapi nyatetnya waktu ngopreknya itu sekitar sebulan 2 bulan sebelumnya. Jadi catat koprek taruh, udah. Terus tanggal 1 mulai dibikin jadi kayak wiki ini. Terus sekitar ya nggak lama sih. Salah. Masuk sini. Ini bukunya. Judulnya udah serem ya. Handbook membuat operator seluler 5G sendiri. Serem ya. Ini daftar isinya. Hampir. Udah 80%-an lah. Nih, ini kata pengantar. Nih, udah kayak buku kan? Udah kayak buku banget ini mah. Tapi ini dari ngoprek ya. Cuman kita juga banyak nyelipin kondisi 5G di negara lain gimana, segala macam dimasukin. Nah, kemudian alatnya seperti apa juga dimasukin di sini. Bentar, mana nih alat? Jadi waktu nulis itu kerasa. Waktu nulis pembaca akan butuh informasi apa, masukin. Baca butuh informasi, masukin. Terus aja. Waktu nulis kerasa banget, pembaca nulis butuh informasi apa. Nih kayak gini-gini mulai masuk nih. Konsep 5G itu seperti apa, segala macam. Udah jadi buku, selesai. Ini praktis sekitar seminggu 2 minggu terakhir lah. Jadi kayak gitu. Kalau Brasword 1,5 tahun dia. Tahu kan dia apa? Itu juga udah gua nasihatin berkali-kali, susah banget itu. Makanya masuk ke penerbitnya susah. Jadi logika berpikir nulis buku ini sederhana. Nulis buku harus topik yang bakal dibeli orang, menarik buat orang. Jadi buku nggak ada urusan dengan kualitas tulisan, jadi nggak beda sama jurnal ya. Jurnal itu harus temuan terbaru. Kalau buku nggak ada urusan sama temuan. Pokoknya kita denger orang sukanya apa, kita ngobrol di grup di IG, dari nanti riset yang tadi orang suka apa segala macam, kita bisa tahu kan orang sukanya apa kan. Kita bisa nulis buku tentang apa yang orang suka, buku itu bakal laku karena orang suka. Jadi kalau kita main IG, Facebook apa segala macam, kita bisa tahu orang sukanya apa, kita bisa nulis, udah beres, bukunya laku. Dan buku nulisnya kayak gitu prosesnya. Oprek, catat, bikin tulisan, nanti waktu nulis mulai, ini kurang, masukin, nulis kurang, masukin, ini kurang, masukin. Kalau mau ekstrim banget, kalau mau curang banget, cari aja buku PDF ini, translate, cepet. Kalau ini nggak ada sih, yang itu kan, ini nggak ada ya, ini real, ini nggak ada, bukan PDF. Tapi kita juga baca cara orang nerangin kayak gimana, dari orang nerangin kita bisa tahu. Jadi kira-kira kayak gini, seorang sutradara atau seorang kayak gituan ya, yang suka cerita, untuk nerangin satu hal, dia kan ceritanya nggak langsung jegrek gitu kan, pasti dia nerangin pelan-pelan baru nyampe. Cara itu dibaca dari buku yang ada, dibaca cara neranginnya gimana, baru kita ngikutin. Gampang buku mah, cepet. Sebenarnya kalau mau jujur, lebih gampang nulis buku daripada nulis jurnal. Asli. Cuman dia stres. Ditanya pasti sebenarnya jurnal ya. Hah? Iya loh, batas stresnya sebulan gitu. Iya. Tapi kalau jurnal tembus, dosennya kayak terus takut. Ntar kalau serius nulis jurnal, tektokan aja sama saya, nggak masalah. Atau saya lagi mikir, Kemis kita ngobrol ginian, boleh ya. Jadi kalau udah mulai ngoprek apa, diskusi kayak gini, jadi bisa ngumpul. Ya, terus sarannya gini kalau bisa, supaya dosennya nggak terlalu sakit hati, tolong dirangkul lah dosennya. Supaya nilai lu juga pada bagus gitu. Dan dosen kan sesuai setoran juga, oh ini anak baik, cinta
Kalau nama gampang, tinggal ujian berkali-kali nilai bagus, selesai masalah. Beres. Sip. Ada pertanyaan? Nggak ada? Aman? Jadi aman? Sama Pak Heru suruh jurnal apa buku sih? Laporan magang Pak. Ini laporannya udah kayak Oh kalau laporan kalau bikin laporan magang kapok lu. Sekalian bikin buku aja sekalian. jadi laporan magangnya juga itu Pak, ada studi literatur, jadi disuruh jelasin SP-nya apa terus. Oh ya udah, kapok. Laporan magang buku jadi. Pinter kalau udah bisa. Iya. Lanjut dulu Pak, Pak Heru. Targetnya berapa sama Pak Heru? Target. Berapa halaman? Enggak, kalau Pak Heru nggak ada halaman gitu. Yang penting Jelas. gitu. Yang penting kenapa bisa ini, kenapa bisa kayak gitu. Oh ya. Ya udah. Ini bini gua nanti. Iya. Udah dari mana dia? Ya mak. Ada di lab ini. Enggak, udah mau selesai lagi ngobrol aja. Oh ada di depan, siap. Ini udah pada cengar-cengerin lah. Ya sip, oke. Ya udah, kagok lah. Jadi targetnya jangan jurnal dulu. Targetnya buku. Cuman kenapa 200 halaman tuh gini sebenarnya alasannya. Sebenarnya buku boleh di bawah 200 sih boleh. Cuman kalau di bawah 200 nilainya rendah. Buku referensi 200 ke atas. Ignas ngomongnya gitu supaya jadi buku referensi. Kalau saya buku referensi itu satu Republik mulai serem. Itu Republik serem apalagi dosen serem. Kalau Republik serem banget. Gitu. Kalau bisa buku referensi. Kalau bisa nggak apa-apa. Tapi itu aja udah. Itu target selesai kapan? Bulan depan sih. Hah? Bulan depan ya. Bulan depan. Ya udah, itu selesai. Terus di upgrade jadi buku. Pak Heru, orang-orang sana dimasukin namanya ke buku itu aja nggak apa-apa. Biar happy juga lah. Masih eksperimen juga. Oh, cuman intinya gini, buku tuh ya, buku itu kan kita masukin ke penerbit. Kita bayar nggak? Kita dapat duit dari penerbit. Jadi buku bikin tulisannya kayak gini aja, kayak saya, nggak usah diformat. Ini berarti nggak diformat ya, nggak ada layout kan? Kagak di layout. Kondisi kayak gini aja, masukin penerbit, yang nge-layout penerbit. Oke, jangan kayak lu Fir, cantikin apa? Penerbitnya jadi susah hidupnya. Jadi masukin apa adanya, terbitin, udah gitu nanti ada perjanjian kerjasama sama penerbit. Nanti penerbit akan minta nomor account bank kita. Nanti biasanya penerbit yang sekarang hari ini lebih cenderung buat ngasih duit sesuai dengan jumlah buku yang kejual. Pertanyaannya berapa persen dari harga buku? Duitnya. Tahu nggak? Nggak tahu? 5%. Jadi sekarang rate-nya sekitar 5% dari harga buku. Jadi kalau bukunya harganya 50.000 perak, 5% itu harganya sekitar 2.500. Ya kan? Itu ya. Kecil kan? Beli bakso aja nggak cukup kan? Nah, buku itu sekali cetak akan nyetak sekitar 3.000 eksemplar. Kalau laku bangsanya 1.000 aja, berarti 1.000 kali 2.500 rupiah, berarti 2,5 juta perak dapat duitnya. Kalau kita bukunya sesuai dengan yang orang mau, itu bukunya aku keras. Buku saya ada yang sampai 9 tahun dicetak terus. Cetak, 3.000 eksemplar, cetak habis, gitu. Kalau udah aku keras, nggak usah kerja sebenarnya. Kerjanya bikin pusing mahasiswa doang. Nah, udah happy lah. Beres ya. Nah ini buku kenapa penting banget, soalnya nanti kalau lulus dari kampus, nanti modal punya ijazah, nanti bisa bilang saya punya buku juga. Nah itu harganya mahal. Soalnya 99,9999% mahasiswa Republik Indonesia kagak nulis buku. Jadi waktu cari kerja kita punya buku, orang lain langsung kalah. Jangan kalau punya ijazah doang percuma. Lu cari kerja pakai ijazah mah susah.
Apalagi jasa dari mana ITTS? Kampus mana tuh ITTS? Pas ini buku saya, nah, udah langsung, oh oke, beda banget ini makhluk. Makanya saya cenderung ke buku, bukannya jasa. Apalagi ada bangkit kan, langsung saya suruh kan, bangkit, kerjain bangkit. Kenapa? Google, saya bukan Google. Saya bukan ITTS, ini ITTS. Google, oh serem langsung. Gitu. Sip, beres? Aman? Beres ya? Oke, sampai ketemu minggu depan. Firly beresin datanya supaya bisa diproses. Dah, kita masih kuliah 2 minggu lagi ternyata ya. Udah. Ini si emak udah nungguin. Kita